Di akhir Agustus ada satu momen Betul. yang akan happening di dunia peranimean, Aha. pecinta manga, Aha. terus para nakama Aha. khususnya, di mana akhir Agustus ini akan rilis serial One Piece live action. Aha. Ini merupakan mungkin dibilang serial yang ditunggu-tunggu oleh Ya. para pecinta One Piece dunia. Dunia Tidak terlepas dengan para komunitas yang ada di Indonesia juga gitu ya. Ayo ngobrol di acara podcast Mamang. Seperti yang di awal tadi kurang disampaikan bahwa di akhir Agustus nanti ada serial One Piece live action, di mana serial ini akan dirilis oleh Netflix. Aha. Yang berjumlah 8 episode. Mhm. Per episodenya kurang lebih 1 jam. Mhm. Di mana serial ini sangat ditunggu-tunggu oleh Benar. para pecinta One Piece. Aha. Karena ini memang serial pertama yang live action. Aha. Biasanya kan One Piece itu merilis film ya anime. Gitu kan jarang belum live action. Nah baru akhir Agustus ini akan dirilis. Aha. Gitu Mang. Dan untuk biar lebih apa ya, kita lebih tahu banyak lah gitunya terkait film tadi One Piece yang live action. Di episode kali ini kita akan bahas dengan para pecinta One Piece tentunya ya. Bener. Biar lebih soheh gitunya Ya. informasi yang akan kita dapatkan nanti gitu. Gitu yang memang mereka suka gitu ngomongin One Piece. Kalau kita mah hanya kulitnya aja, nggak sampai ke dalam. Mereka mah sarang sikis-sikin aja gitu. Sama teori-teorinya gitulah ya. Bahkan mereka berpikir, oh kayaknya Mang Oda itu mau ngehadirin ini nih di cerita ini sampai gitu ya. Oke, kita present aja narasumber kita atau tamu kita dari One Piece fans Garut. Dari namanya aja ini fans Garut, berarti fansnya One Piece yang ada di Garut. Kabupaten Garut. Gitu ya, ada Mang Isal sama Mang Sony. Halo. Selamat siang. Selamat Paling siang. rame. Semangat atuh ngomongkeun One Piece. Iya. Waduh. Nah, mereka ini siapa tadi? mereka ini ya anggota dari One Piece fans Garut, OPFG. Mereka bilang selalu bilang OPFG. OPFG ini akan ngobrolin tentang tadi yang disampaikan di awal, serial live action One Piece. Ya, kita akan bahas. Tapi sebelum ke sana, kita kulik-kulik dulu nih, Mang. OPFG itu apa, terus kapan dibentuknya, terus ngapain aja gitu, apakah nobar One Piece gitu ya. gitu nobar setiap ini ya, gitu. atau nggak galambar gitu. Bisa kan ya? Bisa sih ya, tapi ide bagus. Nah ini awal mula komunitas dibentuk ini gimana nih? Awal mula dibentuknya komunitas One Piece fans Garut itu dari 2016. Tepatnya Agustus. Ya sekarang ini harusnya ini. Berawal dari ya sesama suka One Piece, ngumpul-ngumpul bareng kayak gitu. Dari teman ke teman, terus kayaknya mah semuanya komunitas dari seluruh Indonesia juga 2016. Pas adanya itu. Iya adanya itu. Pas ada Mupi Gold kalau nggak salah. Oh ya, Mupi Gold semuanya gitu. Ya dia kokobean lah ya. Dari Garut pengen eksis. Gimana kalau nonton pakai baju? Awalnya tuh. Awalnya dari gitu. Nonton pakai baju biasanya tadi baju gitu kumaha. Salah, Mang lain kitu aja. Bikin kaos One Piece. Oh, tahu itu kartos gitu mah. Kaos gitu, tapi pengen ada atribut Garut. Oh, Jadi akan dulu di Garut nggak ada bioskop nih. Iya, belum ada. Belum ada kan 2016 belum ada. Nu aya ge tutup dulu teh gitu. Benar. Aya tapi tutup. Bangkrut. Oh iya benar. Kan di Bandung. Masa dari luar kota pengen ternyata dari Garut juga ada nih yang suka One Piece. Awalnya dari situ. Jadi Mang Sony itu salah satu founder berarti ya, founder yang di Garut. Bisa dibilang kayak gitu. Luar Dan biasa. sempat jadi kapten juga pernah. Oh, kapten. Ya. Kapten, Mang. kapten ketua. Ketua. Jadi kalau kita mah khususnya di komunitas-komunitas One Piece ya, sebutan untuk si ketuanya teh kapten. Bahkan ada yang lebih eksklusif lagi ya sebenarnya mah. Kadang dipanggilnya tuh ya sencho. Sencho tuh bahasa Jepangnya. Bahasa Jepang. Dari kapten gitu. Oh. Emang ari komunitas One Piece mah
hayang we beda jeung batur teh kitu mah. Iya. Oke. Menggunakan istilah-istilah memang anu dekat dengan etana gitu betul. kan ya. Anu sangat dekat dengan si One Piece itu sendiri gitu. Oke. Nah si Mangson ini teh dulu sempet jadi kaptena lah. Oke. Bahkan mungkin kapten pertamanya Mang. Ya, kahitung nama. Ngesekolah pisan artinya. Iya. Dulu pas pembentukan itu belum ada kapten, udah independen aja, berjalan independen. Cuman ya mungkin ada rekomendasi lah dari semua komunitas-komunitas lain. Kok komunitas lain ada kapten, ini nggak ada. Bentuklah pas makrab ya Mang kalau nggak salah. Intinya mah jadi pas pertama mah karena berangkatnya cuman pengen nobar bioskop gitu ya, nonton bareng bioskop. Jadi nggak kepikiran tuh bikin komunitas. Tapi setelah nobar itu tuh ternyata nah gening loba gitu. Orang Garut anu suka One Piece teh. Udah we kita bikin gitu. Oke. Jadi nggak terstruktur dari awal gitu, pengen ada ketuanya, wakil bla bla bla, nggak struktural. Nggak terlalu diniatin di awal lah gitu. Asli nah. Jadi kondisional gitunya. Setelah ngelihat tadi banyak ternyata yang suka One Piece, nah kenapa tidak dibikin kaptena gitunya. Ternyata dari Garut juga banyak lah ya kenal sama orang-orang yang suka One Piece itu punya nama gede lah ya. Kayak si Anton kan dia tuh ketua Slang. Garut. Iya, terus yang Garut gabung ke OPFG, bisa menyatukan seluruh Garut dalam satu payung OPFG. Itu udah bener lah, udah kenangan tersendiri juga. Oke, terus dulu pas Mang Sony kan sebagai salah satu founder lah gitu ya, apalagi founder mungkin itu. Nah, ada ini enggak misalnya tantangan atau kesulitan ketika kita mau bikin sebuah komunitas itu pastilah nggak mudahnya. Tadi apalagi mungkin dengan karakter orang yang berbeda, dengan kepentingan atau kegiatan yang berbeda, itu waktu itu ada kesulitan nggak? Paling kalau komunitas anime itu nontonnya paling nonton. Yang paling sebenarnya itu kan beda kalau komunitas motor ya motoran kayak gitu. Kalau anime kan rada bingung juga. Malahan kegiatan-kegiatan kedepannya ada yang nggak nyangkut ke anime juga kayak gitu. Jadi nggak terlalu sulit gitu? Disebut sulit ya itu tantangannya. Harus lebih kreatif memang kita meramu bukan acara tuh, meramu kegiatan. Iya, kegiatan atau konten si komunitas itu nanti mau gimana dan mau mungkin bisa sih tiap minggu. Contoh kita pengen tiap minggu kopdar atau apa gitu. Terus nonton bareng tiap minggu. Tapi kan maksudnya kalau terus kayak gitu kan monotonnya. Meskipun kita juga penyuka One Piece, tapi lamun tiap minggu terus acaranya nggak kreatif dan nggak berkembang lah gitu, masa bosan wae gitu. Jadi lebih ke tantangannya mah gimana ya si komunitas teh terus rame gitu. Dengan konten-konten yang kreatif gitu si komunitasnya teh. Gitu sih paling. Terus dari 2016 kan tadi berjalannya gitu ya. 2016. Nah tadi seperti yang disampaikan Mang Isal bahwa ada kegiatan-kegiatan yang variatif ya supaya yang tidak bosan gitu para membernya. Nah sejauh ini kegiatan apa saja yang sudah kalian laksanakan atau lakukan di komunitas kalian gitu? Kalau dilihat dari tadi kan yang di highlightnya apa yang kreatifnya gitu ya. Pertama nih kita waktu itu cukup sibuk lah, bukan cukup sibuk makanya cukup sering collab sama komunitas-komunitas lain di Garut, meskipun nggak beririsan sesama, contoh komunitas non beririsan sesama penyuka anime lah atau penyuka Jepang lah, enggak sebenarnya mah. Naon weh waktu itu juga kita sempat penanaman. Nyambungnya One Piece gunung gitu, penanaman ka gunung nyawa lamun ka laut wajar ada bajak laut mah ka gunung gitu. Sebenarnya mah enggak ada nyambung nah tapi nyahayu gitunya. Udah pengen ada kegiatan lah yang lumayan seru gitu. Terus sering apa juga ya dulu mah kita waktu pembersihan opsi. Waktu rame bukan waktu rame, waktu lagi hype-nya itu Car Free Day. Itu juga kan kita baru masuk lah mungkin tahun pertama sih kan namanya si komunitas si OPF gitu. Jadi masih banyak lah aksi sosial lah gitunya. Betul. Cuman juga kendala mungkin pas masuk di tahun-tahun Covid-nya Mang. Itu rada eureun dan itu tuh bukan cuman kita OPFG yang ngalamin kayak gitu semua komunitas. Dan itu tuh menjadi pukulan bisa dibilang
Kita jadi lebih sedikit, lebih minim lah kegiatan, ketemu dan lain sebagainya. Pergerakan terbatasi lah kayak gitu. Dan orang lihat juga, Mang, di akun sosmednya itu suka ngadain charity, terus ke yayasan gitulah ya. Jadi memang gak hanya nobar, terus gak hanya kopdar ngomongin masalah figur gitu ya. Atau adu mekanik figur. Eta mah kudu sih. Hade. Ari collab jeung Miyabi Fans Club pernah. Tah lamun aya mah. Mungkin Mang Jajang sebagai ketuana sok ayu. Orang teu Kakek Sugiono orang. Nah, tadi kan ngobrolin masalah anniversary. Berarti di tahun ini anniversary keberapa? Ke-7. Oh, ke-7. Udah dirayain. Belum dong. Padahal rayain kalian masuk ke SD 7 tahun berarti. Betul. Lamun budak mah geus SD berarti. Ya, cukup lah gitu. Oke, nah terus sejauh ini kalau dari setelah dibentuklah komunitas OPFG, kira-kira ada berapa anggotanya? Anggota 101. 101. Bener, apalan abang founder. Atuh kan dieuna kapten bro, kapten itu teh 101 teh sekarang teh yang tercatat, bukan yang terdata di grup. Yang di grup ya. Kan kita punya grup chat WA. Oke. Gitu. Tapi punya nomor ini gak anggota atau tanda pengenal lah? Nah. Oh ada dulu pas saya menjabat membuat KTA kayak gitu. KTA. Sedikit nambahkan meren. Oke. Jadi gini, balik lagi kan waktu itu kita tuh emang nggak ada ketua kan dari awalnya. Ya ambillah selama 1 tahun pertama kita berdiri si komunitas OPFG ini tuh memang nggak ada ketua. Oke. Masuk tahun kedua, Bangson mulai naik gitu loh. Keinginannya sendiri atau di itu bisa ditanyakan langsung. Dijongklokin. Oke, langsung jadi jongklokin. Jadi waktu pas tahun pertama tuh mungkin bisa disebut tongkat kepemimpinan lah ya. Dipegang sama 4 pendiri itu. 4 orang itu salah satunya Mangson. Nah, masuk tahun kedua Mangson naik lah. Saya salah satunya nuki Mang kudu aya naon atulah usikna dalam tanda kutip gitu. Minimal anu beda apa gitu. Nah, salah satunya tuh bikin KTA. Gitu waktu gebrakan itu lah ya, bisa disebut gebrakan mungkin karena memang kapten pertama mungkin ya, terus ada gebrakan apa salah satunya mungkin bikin KTA itu. Kita sempat waktu itu bahkan kita tuh sempat aliansi lah. Nah, ya satu istilah lagi nih di kalangan komunitas One Piece. Bukan collab, bukan apalagi selain di collab teh naon deui mang istilah-istilah nu babarengan siga kieu teh. Featuring, duet. Nah, kalau di kalangan komunitas One Piece mah kalau kita berkolaborasi kayak gini tadi disebutnya teh aliansi. Kalau aliansi ada bisnis Pak di sana. Betul. Nah, karena itu ada bisnis. Tidak ada di sini. Enggak kan ini maksudnya menjelaskan istilah-istilah komunitas di One Piece gitu. Nah, beraliansi ke karena tadi udah ngomongin bisnis ya. Nah, itu kita tuh aliansinya tuh banyak waktu itu. Kafe dulu Kopi Talkie sempet aliansi sama kita. Terus toko apa sih? Toko Purnama. Toko ini alat-alat baju, alat-alat sekolah. Terus apalagi foto teh Abadi. Print apa sih? Abadi foto. Si Anton teh naon? Anu foto prewed nu karar itu teh. Japa. Etanya intinya mah jadi ada beberapa pihak yang kita juga berkolaborasi dan tercantum di KTA tersebut. Kenapa tercantum di KTA tersebut? Kalau punya KTA tersebut, kemana kita datang? Contoh misal kita ke Cafe Kopi Talkie dulu, kita dapat potongan lah diskon karena member OPFG, karena sudah tercantum beraliansi sama kita sama OPFG. Gitu berafiliasi lah bahasanya. Oke. Gitu. Nah jadi memang banyak keuntungan lah menjadi anggota dari komunitas member komunitas OPFG ini tuh. Keren nih luar biasanya. Ya. Itu mirip Bang Mang ya. Bang lain Bang. Aya kan Bang bekerja Bang naon yang mau masuk ke ini ada 10% gitu. Ya, berarti nanti pas bikin video momen ini disponsori oleh kita. Nah gitu dulu. Pas pertama. Kalau Kopdar nih ya biasanya kan pasti ngomongin One Piece. Nah apa aja sih yang biasa dibahas gitu? Kalau One Piece kan bisa dibilang anime manga yang ongoing kan. Masih berlanjut lah. Masih bisa
masih belum bisa ditebak alur ceritanya kayak gimana. Bahkan Oda menyisipkan clue-clue buat kedepannya kejadian bakal jadi apa. Nah itu yang jadi teori, bahasan topiknya. Yang paling saya nikmatin One Piece itu emang teorianana lah, bahasa teoriannya. Itu kayak bisa jadi bahan perbincangannya ketika ngumpul menarik buat buat ini anak-anak One Piece ini gitu. Karena sebenarnya mah gini mah, uniknya One Piece tuh kita ini menurut pribadi ya, menurut saya yang saya rasain gitu. Uniknya One Piece atau bedanya One Piece dibanding animanga, sebut animanga lah, anime dan animanga yang lain tuh, One Piece tuh bisa dinikmatin dengan seperti ini tuh maksudnya tuh ya teorian. Kita nyari clue nih, kira-kira Oda teh rek dibawa ke mana ya si One Piece teh gitu. Si Luffy teh mau kayak gimana gitu ke depannya, bukan cuma si Luffy ya contoh si Luffy. Nah, salah satu cara menikmati One Piece tuh ya diobrolin. Saya belum dapat feel-nya, mungkin pasti berbeda pendapat ya satu sama lain. Cuman saya pribadi belum ngerasain gitu kalau anime lain tuh bisa dinikmatin dengan diobrolin kayak gini gitu. Naruto gimana? Naruto tuh meskipun sekarang udah tamat sih sebenarnya mah ya, tapi gimana ya? Bukan gampang ketebak, tapi ya kalau dari segi fight scene-nya gitu ya, di anime, di manga juga saya akuin jujur fight scene-nya mah lebih rame Naruto, lebih dapat di Naruto dari One Piece. Tapi One Piece tuh pengembangan dunianya itu loh, unik teh. Mohon maaf ke penggemar Naruto-nya. Meskipun contoh aja. Meskipun Naruto cakupannya dunia juga gitu ya, bukan cuman di Konoha lah. Contohnya bukan di satu negara atau di satu daerah aja. Tapi maaf banget kurang berkembang menurut saya ini mah ya. Jadi kurang perkembangannya tuh nggak terlalu melebar lah. Tapi mun si One Piece mah kaditu kadieu gitu. Bahkan ada meme anime yang sempat viral rame lah pasti mau dicari ge bakal aya. Jadi di Jepang atau di Shonen Jump tuh yaitu penerbit dari One Piece ya. Ada yang disebut Big Three lah. Big Three-nya tuh One Piece, Naruto sama Bleach. Nah, karena Big Three itu sering disebut ya saling saingan gitu ya, saingan satu sama lain. Pernah sempat ada meme-nya tuh kalau Naruto cenah si alurnya tuh si panahnya tuh maju ke atas ke bawah udah gitu. Bleach komo lah lebih flatnya maju gitu. Ari One Piece mah kaluhur ka handap ka gigir ka kanan ka kiri bisa ke belakang lagi. Bahkan ke belakang lagi. Jadi lebih rumit lah. Bukan lebih rumit dan lebih kompleks gitu si dunianya tuh. Salah satunya cara untuk menikmati One Piece tuh ya diobrolin menurut saya. Menurut kita lah. Bahkan misteri-misteri di One Piece itu masih banyak belum terkuak juga. Dari umur ya, dari umur nonton di TV sampai sekarang masih ada misteri yang belum terkuak. Nah, terus ini kan kalau ngomongin masalah anime itu lekat sekali dengan wibu. Kan? Nah, apa sih bedanya sebenarnya? Ini kan pasti komunitas. Wibu juga komunitas. Apa sih yang menjadi pembeda dan ikon di masing-masing itu? Kalau wibu, menurut saya wibu kan terobsesi sama budaya Jepang kan ya? Ya sih. Wibu kan kayak gitu. Kalau kita sih bisa termasuknya manga lover atau anime lover. Ada wibu, ada otaku. Kalau otaku kayak si Mang Isal, menurut saya dia otaku. Sampai mengeluarkan saku ke dalam buat beli pernak-perniknya itu kan otaku. Kalau wibu kan terobsesi sama budaya Jepang. Mungkin ada nggak sih member yang terobsesi? Mungkin ada. Tapi saya nggak bisa, bukan bisa ngejukin sini wibu enggak. Soalnya belum pernah lihat ya sampai ke budaya Jepang relatif dibawa. Itu lah ya. Benar-benar. Gitu. Wibu sama itu beda. Kalau izin menambahkan lah ya. Tapi menambahkannya rada panjang tuh mau. Boleh. Ya, soalnya ilmu ya. Boleh. Share. Jadi istilah wibu teh nyaeta salah satu tingkatan. Jadi wibu tuh salah satu tingkatan dari beberapa tingkatan yang ada di universe penyuka anime manga. Jadi contoh
sering lah meren dengar kata newbie. Ada juga istilah di penyuka anime tuh newbie. Jadi gini, tahap paling bawahnya tuh newbie. Ke atasnya ada anime lovers atau manga lovers. Terus ada otaku, ada otamega, ada wibu. Ntar wibu tuh di tingkat 8 atau 9 gitu. Itu tuh. Di atas boleh? Otaku itu tuh. Ya tentu jauh. Oke. Boleh saya jelasin? Boleh. Nah, tingkat pertama atau yang paling dasar newbie. Apa sih newbie teh? Mang Ridwan tahu One Piece? Tahu. Mang Jajang tahu. Tapi itu kan anime atau manga-manga yang laris atau yang terkenal lah ya. Tapi anu sok bahasa Jepang contohnya kan banyak ya nya anime atau manga yang bahasanya teh ku bahasa yang judulnya teh ku bahasa Jepang gini. Tahu nggak Mang Ridwan atau Mang Jajang? Kayaknya nggak terlalu tahu. Berarti Mang Ridwan sama Mang Jajang teh termasuk di newbie. Cuman saukur tahu teh One Piece, Naruto, Hunter x Hunter mungkin. Dan bahkan kadang suka ada yang bilang ke si Luffy teh, oh itu si One Piece. Si Luffy kayak gitu. Gitu kan namanya juga udah penyebutan salah. Nah tingkat keduanya tuh baru ada anime lovers atau manga lovers. Ya itu mah dari istilahnya aja udah bisa ketebak lah ya. Anusuk berarti loversnya penyuka atau pecinta atau penggemar manga atau anime. Mungkin bisa dibilang itu kita. Kami komunitas One Piece Abi si Mangson. Didinya teh kadang tahapannya teh yang masih rada awal mah cuman saukur tahu karakter. Belum sampai ke jalur cerita, teori Moliar dan lain sebagainya belum kemungkinan. Terus di atasnya otaku teh ada lagi istilahnya teh otamega. Otamega teh sebenarnya mah singkatan otaku dan megane. Megane teh naon sih? Kacamata. Jadi otamega teh otaku yang berkacamata. Nah sebenarnya tadi Mangson udah nge-mentionnya sigana mah si Mang Isal ya anu otaku teh da beli pernak-pernik buat apa gitu. Mungkin seperti itu. Tapi dari istilah yang ada sebenarnya mah otaku teh lebih berkonotasi negatif sebenarnya mah. Otaku itu. Karena kenapa? Otaku itu sebenarnya adalah istilah bahasa Jepang yang digunakan untuk menyebut orang yang benar-benar menekuni hobi. Misal podcast Mamang hobi nate podcast. Berarti podcast otaku. Abi ya resep Gundam. Berarti itu Gundam otaku. Gitu loh. Kalau resep One Piece nya One Piece otaku berarti. Karena hobinya itu loh, hobinya yang di highlight tuh. Si otaku tuh istilah yang disebut untuk si hobi nate kan unaon gitu. Nah gitu. Istilah otamega teh sebenarnya mah ada dari naonnya manga naon lah gitu. Pernah disebut eta jadi oh bener iya wen dipakai gitu, dipakai jadi bahasa istilah umum gitu diambil. Diserap lah gitu. Nah, kenapa cenah jadi berkonotasi negatif? Karena si pengertian otaku dalam bahasa Jepang teh sebutan untuk orang-orang yang tidak punya kehidupan sosial. Mun bahasa istilah kita bahasa Indonesia mah introvert tapi anu konotasinya negatif. Pamun disebut introvert, abil introvert mungkin. Atau Mang Ridwan introvert mungkin. Tapi si otaku mah pamun bahasa Indonesia mah terkenal mah nolep. Cenah. Bayar research ya, bayar research ya. Ilmu ya daging. Nah gitu cenah. Jadi kemungkinan ya kalau di luar negeri mah anu menurut kita mah kieu Mang. Contoh ya di Garut mah. Wah kita teorian naon. Anjir otaku ya. Tapi mun di luar negeri, di forum luar negeri, di komunitas luar negeri kan banyak ya forum luar negeri teh anu internasional gitu tempat kita sebut yang ngobrolkeun animanga. Meskipun si orang-orang luar eta teh keren gitu pengetahuan kanu animanganya teh. Tapi enggak mau mereka teh disebut otaku tuh. Pengennya ya anime lover aja lah cukup. Karena ya itu tadi ada konotasi negatif gitu ya. Kemungkinan karena mereka paham akan itu gitu. Itu otamega. Udah si otaku teh nolep ya. Otamega mah luwih nolep deui. Susah keluar teh geus mending di rumah cenah di rumah teh nonton macam manga gitu-gitulah. Jadi enggak penting untuk kehidupan sosial berteman, nongkrong dan lain-lain teh. Terus ada di Mang di luhureun otamega aya nijikon. Nijikon teh istilah slang atau bahasa gaul lah di bahasa Jepang untuk menunjuk orang yang terobsesi dengan wujud dunia dimensional. Kayak cosplay kayak gitu. Bisa no. Nijikon tuh pernah baca atau pernah lihat artikel tuh ada orang Jepang anu menikahi tokoh anime. Sama itu orang pernah dengar itu yang
manusia jadi kursi kadinya tuh sih. Mungkin ya. Film naonnya? Aduh, nah, orang nggak tahu tapi kalau yang itu kan multidimensi tuh filmnya. Bisa jadi kan? Mungkin. Kalau bantal kayak bantal karakter jadi kieu Mang, lamun Mang Jajang jeung Mang Ridwan teu apa? Aya ya Mang. Bantal guling. Bantal guling gitu. Si spraynya, lain spray atuh naon? Sarung bantal. Gambar anime. Eta teh dikeukepan lah. Iya bener. Dicium-cium lah. Anu abi terang mah. Tah kemungkinan si Nijikon teh nu kitu. Oh. Berarti ya geus aya di tahap kelima ya. Orang pernah lihat di Instagram tapi itu gambarnya tuh Bu Mega. Waduh. Saya tukang bakso ya dia. Asli bener orang ningali. Mega Chan ya Mega Chan bener teman. Nah Nijiko nanu karakter itu tuh. Jadi sebenarnya mah enggak terfokus di anime sama manga aja, bahkan ke video games juga gitu, karakter games gitu. Nah, itu Nijikon. Di atasnya lagi atau tahap ke-6 nanti ada Hikikomori. Apa tuh? Naon tah cenah hikikomori teh istilah untuk menyebut orang yang suka menyendiri. Dan mengisolasi diri dari lingkungan sosial di sekitarnya. Nu nolep teh lah. Mungkin sebenarnya mah enggak ada bedanya sama yang tadi si Otemega Otakun. Cuman ini mah lebih parahnya teh nyaeta naonnya enggak mau bersosialisasi ulin ngobrol nongkrong siga kita nggak mau mereka mah sama sekali menutup diri kayaknya dari sosial keluarga gitu. Juga kayak gitu. Bahkan si Hikikomori mah bahkan ke keluarga sendiri gitu. Jadi si keluarga teh itu ayatnya budak teh itu di imah teh. Da karena teu ketinggali meureun keluar kamarna teh kan saukur makan, meureun mandi. Jadi jarang bersosialisasi bahkan sampai ke keluarganya sendiri ge. Ya menurut riset sebenarnya bisa diperdebatkan lah nya. Nah gitu. Nah di atasnya Hikikomori ada apa? Ada yang kita bahas tadi, wibu. Nah si wibu tuh benar tadi yang kata Mang Son udah mention di awal, orang yang sangat terobsesi dengan budaya Jepang. Dan mereka juga cenderung untuk bertingkah laku seperti orang Jepang pada umumnya. Nah sebenarnya mah nggak masalah sih Mang menurut abinya. Orang-orang anu wibu segak gitu tuh udah nggak, selama nggak ganggu lah. Iya, selama tidak memakan hewan lain. Betul, gitu kan. Selama hewan ternak aman apa gitu. Cuman kan dari pengertian ini yang saya baca kan ada kata terobsesi ya. Obsesi aja kan udah siga konotasi nantinya udah rada negatif gitu. Jadi ya iya anu terobsesi dengan budaya Jepang teh siga contohnya mun ngobrol kieu ya nongkrong teh contohnya teh. Baka contohnya teh gitu-gitu gini. Pakai istilah-istilah bahasa Jepang gini. Pernah ketemu di satu kafe ketika lewat Itakamas yang gitu. Itadakimas. Bukan Allah Makbirli. Wibu-wibu. Beda anjir. Tahu wibu mah gitu. Jadi contohnya teh siga bahasa nih. Bahasana teh kadang anu bahasa-bahasa umum lah contohnya tehnya siga arigato gitu-gitu nanti sok dipakai di kehidupan sehari-hari teh gitu. Bahkan mungkin punten ya rada intermezzo sedikit. Ayeuna mah kan lagi Korean web teh lagi rame nih. Annyeong. Oh iya. Gomawo. Kamsahamnida. Ta eta teh dipakai di kehidupan sehari teh tah lamun di Jepang, lamun di anu komunitasnya Jepang mah eta nu disebut wibu teh gitu. Gitu. Jadinya emang bener-bener suka budaya Jepang gitu, bahkan sampai naonnya atau style ya nanya Harajuku kayak gitu. Aparelnya lah gitu-gitu. Bahkannya mungkin sampai ke cosplay gitu-gitulah. Mungkin itu bisa jadi lebih tahu budaya Jepang dari Jepangnya juga. Benar. Wibu teh. Jadi lamun ningali kanu ieu namanya pasti wawasan tentang Jepang pasti siga nama lebih luas dia. So kadang kan anu resep siga gitu teh dipelajari bahasa budaya bahkan mungkin meureun dia teh belum pernah ke Jepang mah. Cuman saukur tahu lewat internet, tapi kan enggak masalah ya nu namina ilmu mah gitu. Gimana we lah. Cuman ari emang sering kedengeran menyak gitu teh kita teh kadang mun teh cenah wibu mah anu lebay gitu. Sebenarnya mah mungkin ada tapi enggak semua. Saya yakin aya we anu teu lebay mah gitu. Di atas wibu atau yang paling terakhir ada wapanis. Itu tuh sebutan untuk orang yang terlalu obses. Tadi mah terobsesi, ini mah terlalu obses. Jadi wibu 2.0 lah. Wibu level up. Kayaknya pengen pindah ke Jepang itu orangnya. Mungkin. Jadinya
Sigana teh ngarasa di dia teh tinggal di Jepang we gitu. Jadi sigana teh ngobrol bahasa anu lainna bahasa Sunda menyaman nama Jepang we meureun. Nya sigana nya da abdi kita apa. Nah gitulah. Jadi menurut mereka mah si Wapanis ini teh jadi si Jepang teh negara anu super ultra fantastik. Jadi punten-punten ya sigana teh Mekahna orang Wapanis teh ka Jepang. Ya, benar. Gitu. Jadi can iya ya can soheh mun jadi wibu atau jadi Wapanis nanti mun can ka Jepang teh kasar nama gitulah. Can haji mun. Heeh meureunnya can haji Wapanis jadi kawaii des gitu teh. Baka genah gitu patut gini. Nah gitulah. Oke. Nah jadi kalau kita mah si komunitas One Piece mah berarti dari beberapa level tadi dong. Termasuk dan kemungkinan kita mah ada di tahap kedua itu anime lovers gitu. Anime atau animanga lovers lah sebutnya mungkin ya. Jadi anu suka anime-na, suka manga-na meskipun ya memang lebih dalam tapi untuk ketahapan selanjutnya ke otaku mungkin bisa jadi beririsan lah segana nama setengah paling mentok ge kita di si OPFG di komunitas One Piece teh siga nama paling mentok nage di otaku kita tuh nggak sampai ke atas Otamega Nikikomorin tadi naon tadi lah Hikikomori jadi itu level lah ya wibu itu sebuah level betul tadi kan ngomongin masalah anime sama manga menurut kalian lebih seru anime atau manga atau nah Mang Son heula kayaknya pasti ada beda sih ya pasti bakal beda jawabannya, beda jawaban, beda pandangan juga ya. Oke. Kalau menurut saya lebih enak manga. Ya, meskipun harus berimajinasi ya, ngebaca sambil ngeimajinasiin si gambar itu kayak gimana adegan itu gimana gitu. Cuman kebanyakan yang saya suka itu manga. Kenapa manga? Karena paling duluan kan manga dulu. Baru dianimasikan. Oke. Ya, jadi lebih enak ambil kayak teori ya keduluan lah lebih dulu mencuri start kalau bahasa itunya mah mencuri start dulu jadi dan kebanyakan juga yang dibahas One Piece itu ya dari manga dulu juga pernah ada perdebatan kenapa cina nggak baca manganya ada kan manga yang kayak gitu ada juga lah banyak orang-orang yang suka One Piece juga saya mah cuma nontonnya doang nonton doang dan jeleknya saya mungkin merendahkan bisa, merendahkan orangnya kayak gitu. Bisa mah. Ya beda-beda persepsinya mah. Persepsi masing-masing. Jangan minta persetujuan ke si Mang Isa itu persepsi Anda. Karena beda-beda Mang, setiap orang pastilah aya anu dia memang rasa tadi baca manga karena mungkin bisa lebih berimajinasi yang nguras otakna gitu kan ya. Ayo oge orang teh anu simple weh, cukup nonton weh biar itu lah nu bergerak si inonya aluran mah kumaha film we gitu kasarna mah orang tuh kudu lir-lir, orang menikmati we gitu. Itu kan kembali ke orang-orang nah gitu mah gitu. Kalau mun Mang Sony sendiri tadi ya lebih suruh membaca manga. Dibanding anime berarti kurang lah gitu. Jujur ya kalau anime saya juga One Piece udah jarang nonton. Oke, justru lebih ke manga. Ke manga. Oke. Mang Isa lebih ke mana nih? Kalau One Piece pada khususnya manga pada umumnya mah sebenarnya mah saling menopang itu temang. Oke. Jadi misal manga tuh kan terbatas nih. Contoh dalam satu chapter tuh mungkin cuman ada 17 lembaran lah. Misal ya 17-an masih gak namanya 17 lebih. 15 atau 15 ke atas lah, masih belasan gitu. Kadang kan si gambar nanti tuh kecil-kecil ya. Teka tinggali lah atau kumaha gitu. Bahkan dalam manga jam atau shonen tuh kan banyak pertarungan ya. Mungkin maaf ya anu susah mengimajinasikan si pertarungan eta teh pasti sangat membutuhkan anime untuk menganimasikan pertarungan tersebut atau adegan-adegan itulah gitu. Cuman lebihnya manga itu bener tadi yang kata Mangson karena anime itu diambil dari manga kan. Jadi cekasar namanya iya ya bapakna gitu akina ari anime mah anakna incuna gitu-gitu loh turunannya. Dan khususnya One Piece tuh kita susah untuk menikmati One Piece kalau nggak lewat manga menurut saya loh. Kenapa susah? Karena ada yang unik di manga One Piece tuh. Pertama, One Piece tuh punya cover story namanya. Istilah cover story. Yang saya tahu sejauh pengetahuan saya mah yang punya side story dibanding selain dari cerita utamanya tuh cuman One Piece. Dalam satu manga tuh. Kita ambil ya contoh Naruto lah ya yang manga gede juga gitu. The Big Three ya? The Big Three lah salah satu dari The Big Three. Naruto nggak punya cerita Naruto manga ya
ya udah gitu-gitu. Meskipun ada guidebooknya, tapi itu kan beda di luar manga lah. Dan One Piece juga punya itu. Contoh, ada salah satu karakter misal Itachi nih di Naruto tuh. Nggak ketika caritakeun teuing di acara Naruto di si manga Naruto-nya mah. Dibikinlah guidebooknya. Contoh Itachi tuh dulu tuh gini loh ceritanya tuh ada lah gitu. Di One Piece mah kita bisa lihat itu meskipun enggak tiap chapter keluar tuh si cover story, tapi ada misal karakter yang sebenarnya mah enggak terlalu majornya, masih minor lah, kecil mungkin. Tapi enggak jarang mang di karakter nu eta teh engke teh bakal aya deui. Dan nyambung kanu carita One Piece inti ya. Masuk ke cerita inti si cover story itu. Jadi dulu mah itu tuh dianimasiin cover story itu, tapi sekarang enggak. Jadi menurut saya untuk menikmati One Piece tuh kita nggak bisa lepas dari manga. Misal contoh, orang mah nonton One Piece unggul, macam mah henteu. Boleh, bisa nggak bisa, boleh, mah enggak. Tapi menurut saya mah itu enggak abdol. Karena lebih banyak informasi tentang One Piece yang bisa digali itu lewat manga. Itu loh. Banyak hidden gamesnya lah. Nah, gitu. Betul. Gitu. Easter egg, naon lah, foreshadow. Kadang banyak tuh di cover story itu. Nah, jadi di One Piece tuh kalau tadi pertanyaannya mending manga atau anime, menurut saya sih gak bisa dipisahin nih karena saling menopang. Tapi kalau persentase sih saya emang lebih condong ke manga sebenarnya. Gitu. Kalau ngomongin masalah anime, di manga juga kan ada sebuah industri. Cuman yang kurang tahu adalah di anime itu kan ada para dubber yang mengisi suara di balik scene atau adegan-adegan yang diadaptasi dari manga. Nah, kalau misalkan kalian sebagai pecinta One Piece sadar gak bahwa ya ada industri di sana gitulah ya. Nah, terus tanggapannya bagaimana terhadap seorang dubber anime? Karena di Garut ada dia seorang pandab, fans dubber yang memang ngefans ke beberapa anime, memang tidak dihususkan. Ada juga mungkin yang lebih concern di anime mana itu hanya beberapa orang. Tapi biasanya pandab itu lebih umum lah gitu. Semua anime mereka suka. Cuman mereka karena berawal dari suka, akhirnya termotivasi untuk menjadi seorang dubber, ikutan kelas dan lain-lain. Garut tuh Mang Usamah gitu, yang kurang tahu. Meskipun kita belum sowan secara langsung lah ya, kita hanya lewat Discord ngobrolnya itu. Terus di komunitas juga. Di komunitas, kebetulan kita satu komunitas dengan beliau. Nah, ini tanggapan kalian atau enggak sih bahwa di Garut tuh ada gitu loh yang ngedubber tapi sudah mengerjakan beberapa proyek. Saya tuh apa sih? Sama. Aslina. Nah, gimana tangkapannya lah mengenai dubber, terlepas itu siapa aja? Gini, jujur ya ini mah jujur li. Sempet dulu saya pengen jadi jadi dubber. Ya, tapi pemikiran bocah sih sebenarnya. Karena gini, kita teh resep kartun, belum tahu manga, belum tahu anime, dulu banyak kartun pokoknya anu gitu. Karena ku resep kartun, terus kan di akhir teh lamun udahan geningnya dulu kita kan anak tahun 90-an mah. Di running text tuh di closing teh ada running text, itu pengisi suara gitu. Jadi kan tahu nih sebagai anak kecil kita tahu bahwa ada profesi ini teh loh gitu anu beririsan teh langsung dengan kartun dengan anime yang kita suka dan kita suka itu. Jadi saya teh pemikiran bocah gitu. Saya enggak tahu tuh. Karek tahu ayeuna ya. Walaupun tadi kembali lagi ke penikmat. Nah, orang sendiri boga cerita emangnya pengalaman pribadi orang sebagai pecinta SpongeBob, mana percaya teh nya. Orang SpongeBob lover. Nah, itu SpongeBob itu dulu orang apa ingetnya pernah awal-awal film SpongeBob itu aya pengisi suara anu cek orang mah bagus gitu nya. Kemudian beberapa bulan kemudian diganti gitu. Dan orang didinya ngerasa nah bet kieu nya suarana asal lain SpongeBob gitu nya. Walaupun akhirnya terus dulu ge lamun teu salah mah hanya apa Doraemon gitu pasti Nobita nanya pernah juga diganti itu beda gitu. Akhirnya siapa sih itu? Nur Hasana. Mohon maafnya bukan orang ngabandingkeun misal orang seperti apa, tapi memang untuk orang sendiri sebagai penikmat tadi Doraemon atau misalnya SpongeBob itu pengisi suara awal dan diganti itu beda jauh gitu. Feel ka urang teh kok asa aneh gitu. Etanya ada bibir